إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah para ulama kita, ulama rabbaniyun, yang mereka senantiasa berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun. Dan kemudian Muhammad, kami jadikan untukmu sebuah syariat. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut. Dan janganlah ikuti orang-orang yang beragama di atas hawa nafsunya. Mereka yang menyimpan dari agama Allah Subhanahu wa taala, membuat perkara-perkara syirik, membuat hal-hal bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka para ulama rabbaniyun senantiasa menjelaskan kepada umat mana akidah yang as-sahihah dan mana akidah yang menyimpang. Mana cara beragama, manhaj beragama yang benar, sebagaimana usulnya ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana cara beragamanya orang-orang terdahulu, para salaf terdahulu, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Dan mana akidah yang menyimpang, mana manhaj yang menyeleweng dari manhaj cara beragama yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh karena zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan kepada umat ini, apabila ada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang samar, perkara yang tidak diketahui dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, maka tempat kita kembali untuk bertanya adalah para ulama yang merupakan warathatul anbiya, pewaris keilmuan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada para ulama, orang yang memang benar-benar mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mempelajari, mentadabburi, menelaah ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui sebuah perkara. Maka keberadaan para ulama yang menjelaskan penyimpangan sebuah kaum, sekelompok manusia, maka ini adalah merupakan tradisi mereka sejak dahulu kala, dari zaman rahmat Allah. Jangankan di zamannya para imam al-arba'ah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, begitu pula dengan Imam Ahmad, hatta di zaman tabi'in, yang para sahabat ridwanullah jami'an masih hidup, maka para sahabat ridwanullah jami'an terus menjelaskan kepada umat mana beragamanya sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, cara beragama Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan di antara sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, sampai dalam perkara wudu, beliau mengajarkan cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam kepada pembantunya. Begitu pula dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tatkala dilaporkan kepada beliau ada sekelompok manusia yang lagi berzikir jamaah di masjid, dipimpin satu orang, maka kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud menegur orang tersebut dan menjelaskan, meluruskan kesalahan mereka. Sampai di antara mereka ada yang menimpali Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, apakah kami akan diazab dengan mengerjakan amalan kebaikan, amalan saleh? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu membungkam mulut-mulut mereka, mengajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kalian dengan kebaikan yang kalian lakukan, namun Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kalian karena kalian menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka lihatlah zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para sahabat ridwanullah jami'an benar-benar mereka mewanti-wanti umat, para tabi'in yang hidup bersama dengan para sahabat,
agar mereka tidak mengambil agama selain daripada agama Nabi SAW, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, tidak melakukan hal-hal bid'ah, di mana sunnah Nabi SAW senantiasa diwariskan dari mereka, dari sahabat kepada para tabi'in, begitu pula dari tabi'in kepada para tabi'in, dan begitu pula dari tabi'ut tabi'in kepada para imam dan umat-umat seterusnya sampai hari kiamat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan agama ini akan senantiasa dilestarikan, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga telah merekomendasi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum. Akan ada senantiasa kelompok manusia yang tegak di atas kebenaran, yang tegak di atas tauhid, yang tegak di atas sunnah Nabi SAW, yang senantiasa tegak di atas ketaatan. Bersamaan dengan itu banyaknya penyimpangan, amalan-amalan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, amalan-amalan bid'ah yang dilakukan oleh manusia, maksiat yang dilakukan oleh manusia. La yadurruhum man khadhalahum. Mereka ini tidak pernah merasa mudarat, tidak pernah memudaratkan mereka orang-orang yang mencela mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu bukan orangnya baper. Mereka adalah bukan orang-orang baperan ketika dituduh berjenggot seperti jenggot terorisme, di mana baru-baru ini ya kita melihat ada beberapa orang santri yang divaksin, kemudian ketika mau divaksin terdengarlah suara musik, diputarlah suara musik. Kemudian mereka menutup telinga-telinga mereka. La yadurru man khadhalahum. Maka mereka ini tidak ada yang bisa memudaratkannya, walaupun banyak orang yang membulinya, walaupun banyak orang yang mencibirnya, mencacinya, memakinya, menyudutkannya, merendahkannya. Namun demikianlah zaman rahmatullah, kelompok yang disebutkan oleh Nabi SAW, mereka yang senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi SAW tidak baperan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Sebab mereka yang membuli, mencaci, memaki, merendahkan, boleh jadi mereka adalah orang-orang yang tidak paham agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Nabi SAW dihina, dicaci, dimaki, bahkan direndahkan, dilempar pada saat beliau berdakwah di Taif. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, momen apa yang paling menyedihkan, yang paling membuat Nabi SAW bersedih ketika berdakwah? Maka Nabi SAW mengingat hal itu ketika beliau di Taif, di mana Nabi SAW ketika ingin berdakwah di Taif, di Mekah ditolak, dicaci, dibuli, dimaki, ajaran tauhid. Jadi agama ini sejak dahulu sudah dibuli. Ajaran tauhid ini sejak dahulu diperangi, dicaci, dimaki. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya-cahaya syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, agama yang mulia ini. Namun bersamaan dengan itu, semakin hebatnya cacian, banyak orang semakin mu'allaf masuk agama Islam. Semakin banyak bulian, semakin banyak orang tertarik agama Islam. Semakin banyak hinaan, cacian, semakin banyak orang yang mencintai agama Islam. Demikianlah zaman rahmatullah. Yang namanya mutiara akan tetap menjadi mutiara meskipun dia dilempar di sebuah kotoran. Dia akan tetap menjadi sebuah barang yang berharga. La yadurru man khadhalahum. Maka ketika Nabi SAW berada di Taif, maka penduduk Taif mengeluarkan anak-anak mereka. Kemudian mengatakan, ini batu, lempar Muhammad. Ini batu, tancapkan, lemparkan ke wajah Muhammad dan para sahabatnya. Caci mereka, hina mereka. Bayangkan zaman rahmatullah, anak-anak yang disuruh keluar untuk menghinakan, mencaci, mengusir Nabi kita SAW. Sampai Nabi SAW itu berdarah, bibir beliau, mulut beliau berdarah. Hingga datang kepada beliau ketika beliau telah istirahat, merasakan letihnya berdakwah, merasakan hebatnya, dahsyatnya pukulan, lemparan yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah malaikat Jibril bersama dengan malaikat gunung. Maka malaikat Jibril alaihi wasallam menawarkan kepada nabinya alaihi wasallam untuk memerintahkan malaikat gunung menimpakan gunung yang ada di Taif ini kepada penduduk Taif. Namun demikianlah zaman rahmatullah, Nabi kita alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat kasih sayang kepada umatnya. Maka Nabi alaihi wasallam berpesan kepada Jibril, la ya Jibril, tidak wahai Jibril, aku mengharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang-tulang sulbih penduduk Taif orang-orang ya'buduna Allah wa la yusyrikuna bi syai'a. Orang-orang yang kelak akan mentauhidkan Allah, dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dakwah tauhid zaman rahmatullah.
dakwah sunnah Nabi SAW berjalan, diwariskan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang tidak sedikit pun di antara para sahabat ridwanullah jami'an berani dan lancang mengubah cara beragama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini kaidah zaman rahmatullah. Ini kaidah dalam beragama yang sangat penting. Mereka para sahabat dipuji oleh Allah dalam Quran, direkomendasi oleh Nabi SAW dalam sunnah Nabi SAW, di dalam hadis-hadisnya, banyak hadisnya. Karena sahabat mereka adalah orang yang paling semangat mengikuti cara beragamanya Nabi SAW. Tidak sebagaimana manusia sekarang semangat melakukan amalan-amalan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Inilah perbedaan kita jauh, sangat jauh dengan para sahabat ridwanullah jami'an. Para sahabat yang memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemuliaan. Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Sebuah kehormatan, gelar kehormatan yang sangat tinggi zaman rahmatullah. Mengalahkan gelar profesor, doktor, LCMA. Sebuah gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Sebuah keridhaan zaman rahmatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, dalamnya keilmuan para sahabat. Mereka di zamannya diturunkan wahyu, maka tidak sedikit pun di antara mereka yang berani memanipulasi ajaran-ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau radhiyallahu taala anhu menjabat khalifah, pemimpin kaum muslimin pada saat itu, maka pertama kali yang beliau ucapkan, sesungguhnya saya ini hanya mengikuti dan tidak melakukan apa-apa sedikit pun yang merupakan perkara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka silakan kembali zaman rahmatullah melihat apa perkataan khutbah pertama yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah pada saat itu. Kata beliau, saya ini hanya mengikuti dan saya tidak melakukan apa-apa dalam perkara agama Allah yang merupakan perkara baru, muhdats, yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kemudian diwariskan oleh di zamannya para tabi'in. Para tabi'in, mereka senantiasa bersemangat menggali, menukil ilmu-ilmu dari para sahabat. Bagaimana Nabi SAW berwudu, bagaimana Nabi SAW melaksanakan solat, bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan azwajihi, istri-istri beliau SAW. Maka inilah yang kemudian menjadi tradisi orang-orang dahulu zaman rahmatullah, para salafus salih. Kemudian alhamdulillah sampai kepada kita mengenal sunnah Nabi SAW. Bagaimana beragamanya Nabi SAW dan sunnah para sahabat ridwanullah jami'an. Sebagaimana Nabi juga SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya kelak umat ini akan terpecah belah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka hendaknya ketika kalian mendapatkan perpecahan, orang-orang yang berpecah, orang-orang yang setiap kelompok memiliki ajaran-ajaran tertentu, memiliki ibadah-ibadah tertentu. Ada yang mengagumkan kubur sehingga disebut dengan kuburiyun. Ada yang mengagumkan zikir jamaah sehingga mereka ini setiap saat berzikir secara berjamaah, ya, sampai menari-nari dan melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ada orang yang beragama secara ekstrim radikalisme, itulah para khawarij. Ada orang yang beragama mengagumkan Husain seperti Syiah Rafidhah, kemudian mengatakan sebagian para sahabat itu murtad sepeninggal Nabi SAW, menuduh para sahabat melakukan hal-hal kekejian, na'udzubillahi min dzalik. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala termasuk sufi. Tasawuf, cara beragama sufi, cara beragama tasawuf tidak dikenal di zamannya para sahabat ridwanullah jami'an. Dan ini adalah merupakan video yang kedua kita membahas tentang sufi. Jadi yang mungkin ingin mendengar nukilan para ulama, di antaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan begitu pula dengan imam-imam yang lainnya, tentang tahdziran mereka, peringatan keras mereka terhadap ilmu sufi, bisa dinonton di video yang lainnya. Ya, video kami yang lainnya yang kita sudah bahas nukilan-nukilan mereka, dan kita bisa antum semuanya bisa lihat di kolom deskripsi yang kita sudah bahas. Maka sekali lagi zaman rahmatullah kita ingatkan kepada kaum muslimin siapa mereka dan siapa para ulama. Ya, adaikan ada orang yang 3 orang ini jumlahnya dikali 1000, ya, 3 kali 3 9, 90.000 orang seperti ini yang mengajarkan ajaran sebuah yang tidak diajarkan oleh para sahabat, begitu pula dengan yang diwariskan oleh Nabi SAW, yang tidak sebagaimana mestinya, yang tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan juga tidak diamalkan oleh para sahabat ridwanullah jami'an, maka tentunya kita akan meninggalkan orang-orang seperti ini. Siapa mereka dengan para ulama? Imam Malik telah mentahdzir ilmu sufi. Kemudian Imam Syafi'i telah mentahdzir
ilmu sufi, tasawuf. Begitu pula dengan Imam Ahmad telah mentadhir Imam Syafi'i. Kemudian datang orang yang di akhir zaman yang berusaha menaikkan rating orang-orang yang berilmu tasawuf, yang berusaha merekomendasi ilmu tasawuf, yang berusaha memutihkan ilmu tasawuf. Maka siapa mereka dengan sahabat? Tentunya kita orang yang bijak dalam beragama, orang yang cerdas dalam beragama, tentunya mengikuti para sahabat ridwanullah jami'an dalam beragama. Ya, tentunya kita mengikuti para tabi'in dan para tabi'un yang kedalaman ilmunya sangat mendalam. Mereka lebih dekat zaman mereka dengan kenabian. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Mereka tidak pernah menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sehingga datang orang di akhir zaman, ya jangankan tiga zaman rahmatullah, hatta seluruh umat manusia di muka bumi ini, andaikan semua perkataan mereka, penduduk semua bumi ini, jangankan 3 orang, 3 ulama, semua manusia di muka bumi ini mengatakan sebuah perkataan yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka tentunya kita akan meninggalkan semua perkataan manusia dan kembali mengikuti perkataan Nabi SAW. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah, semua perkataan manusia yu'khadz wa yutrak, diambil dan dibuang, dilemparkan, kecuali perkataannya Nabi SAW mutlak, karena itu adalah merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang berwujud, yang berupa hadis. Ada hadis qudsi dan ada hadis yang sifatnya di bawah hadis qudsi, mutawatir, hasan dan ahad dan seterusnya. Andaikan ada perkataan manusia, semua perkataan manusia menyelisihi perkataan Nabi SAW, maka tentunya kita akan meninggalkan semua perkataan manusia. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Dan kemudian ada orang yang mengatakan bid'ah itu ada 2, ada bid'atun hasanah, ada bid'atun dhalalah. Maka andaikan semua manusia berpendapat seperti ini, maka kita membuang semua perkataan mereka, kita lemparkan perkataan mereka dan kita ambil perkataan Nabi SAW. Itu prinsip dalam beragama zaman rahmatullah. Yang diikuti kata Imam Malik cuma perkataannya Nabi SAW. Manusia itu perkataannya diterima, siapapun dia, mau kiai, mau profesor, mau doktor, mau LC, alumni Timur Tengah, alumni filsafat dan sebagainya. Kalau perkataannya menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka kita lemparkan perkataannya tersebut. Karena mereka bukan nabi, mereka tidak maksum, mereka banyak kesalahan dan kekeliruannya. Apalagi kalau beragama tidak sebagaimana manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan prinsip dalam beragama, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kita, diantaranya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah, di mana Imam Ahmad salah satu di antara imam yang menulis kitab Sunnah. Beliau memiliki kitab yang disebut dengan kitab Usul Sunnah. Beliau dalam awal-awal kitabnya mengatakan Usul Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip zaman rahmatullah. Adapun usul sunnah, usul dalam beragama kami. Jadi sunnah terkadang bermakna Islam dan Islam bermakna sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Usul Sunnah. Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan al-Islam sunnah wa sunnah al-Islam. Maka Imam Ahmad menegaskan usul sunnah indana, prinsip pokok dalam beragama menurut kami, kata Imam Ahmad. Begitu pula dengan imam-imam yang lainnya, at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulullah SAW, yaitu berpegang teguh dengan cara beragamanya para sahabat ridwanullah jami'an. Mengapa zaman rahmatullah para sahabat menjadi barometer dalam beragamanya para imam dahulu, para orang-orang soleh terdahulu, ya, para imam terdahulu? Karena para sahabat ridwanullah jami'an, ya, sebagaimana yang disebutkan bahwasanya man kana minkum muta'assiyan falyata'assab bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin menjadikan seseorang itu menjadi teladan, mereka meneladani seseorang, maka hendaknya mereka meneladani para sahabat ridwanullah jami'an, mengikuti cara beragamanya para sahabat. Fa innahum kanu abarru hadhil ummah quluban, sebab para sahabat adalah orang yang memiliki hati yang paling bersih dalam beragama. Wa a'maqaha ilman, dan orang yang paling mendalam ilmunya berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman mereka turun wahyu. Di zaman mereka mendengar, menukilkan dari Nabi SAW. Wa aqallaha takallufat, mereka ini orang yang tidak suka membebani diri mereka dalam beragama, tidak suka memberat-beratkan diri mereka dalam beragama. Mereka beragama sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan ini sebenarnya panjang pembahasannya. Wa ahsana halan, dan mereka adalah orang yang paling terbaik dalam beragama. Jadi bukan sufi zaman rahmatullah, bukan tasawuf. Wa aqwama hadian, kemudian kita lanjutkan ahsana halan wa aqwama hadian, dan mereka ini adalah orang yang memiliki hidayah yang paling terbaik. Qaumun ikhtarahumullah li sohbati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok manusia yang Allah pilih untuk menemani Nabi-Nya alaihi salatu wasallam, mengembangkan dakwah dan mewariskan dakwah dan melanjutkan kenabian Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mewariskan ilmu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum, maka pelajarilah keutamaan-keutamaan mereka
wattabi'uhum fi adharihim, dan ikutilah zaman rahmatullah. Perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud ini sangat indah. Wattabi'uhum fi adharihim, dan ikutilah azar-azar mereka, cara beragama mereka, cara wudhu mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim, sebab mereka para sahabat itu berada di atas petunjuk yang lurus, di jalan yang lurus zaman rahmatullah. Jadi siapa mereka ini? 3 orang dai ini yang muncul kemudian membuat syubhat, yang muncul kemudian kembali melariskan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, cara beragama yang aneh, cara beragama yang mengajak kepada kita melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya zaman rahmatullah, berakidah tidak sebagaimana mestinya, beramal tidak sebagaimana mestinya. Maka kita kembalikan cara beragama kita menjadikan para sahabat ridwanullah jami'an sebagai barometer dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan indah Abdullah bin Mas'ud tentang sahabat Nabi SAW, maka tentunya zaman rahmatullah, orang cerdas, orang yang bijak dalam beragama, orang yang ingin selamat di dunia dan akhirat dalam beragama, maka tentunya mereka senantiasa mengikuti orang-orang saleh sebelumnya, mengikuti orang-orang yang sudah direkomendasi, di antara mereka sudah ada yang dijamin masuk surga. Tentunya kita mengikuti orang-orang yang lebih selamat zaman rahmatullah dibandingkan dengan orang-orang yang baru datang. Dan orang-orang seperti ini akan muncul, mithluka huna huluf. Orang-orang seperti Anda ini banyak zaman rahmatullah. Maka tentunya kita tidak mengikuti kebanyakan umat manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsaru man fil ardh yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti kebanyakan perkataan kebanyakan manusia, si kiai fulan ini mengatakan demikian, si ustadz ini mengatakan demikian, profesor ini mengatakan demikian, filsafat ini mengatakan demikian, Mu'tazilah mengatakan demikian, Khawarij mengatakan demikian, maka pasti kita akan sesat zaman rahmatullah. Pasti tidak bisa tidak. Maka untuk selamat dalam beragama adalah mengikuti jalan yang lurus, mengikuti orang-orang yang sudah selamat dan mengikuti sunnah Nabi SAW, bukan mengikuti orang-orang yang datang di belakangan, yang datang dengan sesuatu yang baru, atau dia melariskan sesuatu yang dahulu yang menyimpang dan sudah ditahdir oleh para ulama. Hadza wallahu a'lam bissawab.